Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa infak kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, wabil khusus sahibul bait DKM Masjid Baitur Rahman Blok 28, ketua yayasan dan seluruh jajaran pengurus ya, Masjid Baitur Rahman Blok 28, salam ta'zim dan hormat. Bagi para jamaah hadirin ikhwati man rahimakumullah, tadi ada mushola Al-Amin masjid. Mushola masjid. Assalam. Semuanya yang mohon salam ta'zim dan hormat dari saya. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah, mungkin temanya klasik Pak ini ya, ngomongin Ramadan karena bulan-bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan beberapa informasi ini menjadi informasi tambahan lah yang bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, hadirin ikhwati rahimakumullah, bulan Ramadan ini tidak terlepas dari sebuah proses gradasi tahapan pensyariatan. Jadi agama kita ini agama yang sangat manusiawi, agama yang sangat humanis. Proses penerapan syariatnya pun ada gradasi, ada tahapan. Hampir seluruh syariat, puasa demikian, sholat juga demikian, ada gradasi, ada tahapan dalam proses pensyariatannya. Nanti pertanyaannya, kenapa harus bertahap syariat ini? Untuk memudahkan pengamalan bagi kita sebagai manusia biasa. Kita kan punya keterbatasan, maka syariat menyesuaikan dengan keterbatasan-keterbatasan tadi. Jadi saya pastikan Pak, tidak ada syariat yang melampaui batas kemampuan manusia, itu nggak ada. Saya pastikan itu. Tidak ada yang namanya syariat melampaui batas kemampuan manusia. Kalaulah ada Pak, misalkan gara-gara pelaksanaan syariat kemudian berdampak pada rusaknya tubuh, rusaknya nyawa, rusaknya jiwa, maka syariat ditunda dulu pelaksanaan. Contoh Pak, kita sepakati Pak, kalau orang junub harus mandi atau wudhu. Sepakat Pak ya? Nggak ada khilaf ini bainal ulama. Kalau yang namanya junub harus mandi. Udara dingin. Kemudian kalau mandi dipaksakan, beresiko akan sakit atau celaka. Boleh tidak mandi? Boleh tidak mandi. Udaranya dingin banget Pak, sekian 0 derajat Celcius, bahkan di bawah 0 ya. Nggak bisa dipanasin tuh air Pak. Gasnya mahal. Karena kondisinya tidak memungkinkan mandi dengan air dingin, boleh tayamum. Di zaman Nabi SAW ada sahabat punya luka Pak, parah di kepalanya, kemudian junub. Dia paksakan harus mandi malam-malam menjelang subuh, maksudnya mandi menjelang subuh, mandinya dalam kondisi sangat dingin dengan air dingin dan luka kepala, ada luka di kepalanya. Singkat cerita habis mandi meninggal. Kata Nabi SAW, kan orang itu bisa tayamum, kenapa maksain mandi? Jadi syariat ketika merugikan pelaksanaannya bagi yang bersangkutan, boleh ditunda. Maka harus ada analisa darurat atau tidak darurat. Maka kaidah usul fikih muncul Pak. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Bahwa kondisi yang terdesak, kondisi yang darurat membolehkan perkara-perkara yang tadinya dilarang.
Kalau orang junub harus mandi, nggak boleh nggak mandi, Pak. Nggak boleh nggak mandi. Tapi karena darurat, boleh tidak mandi. Itu kaidah hukumnya. Gradasi itu gitu. Ada proses tahapan karena memang syariat itu selalu sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas kita sebagai manusia. Mungkin kalau bahasa Qur'annya, Pak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin ada syariat di luar kapasitas kita sebagai manusia. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, puasa Ramadan pun bertahap pensyariatannya. Kita coba kaji pensyariatan puasa Ramadan yang bertahap. Yang pertama, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, surat Al-Baqarah 183. Saya yakin pada hafal ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Saya tanya, Al-Baqarah 183 ini dalil wajibnya puasa. Dalil wajibnya puasa Ramadan. Sepakat? Ada kalimat Ramadannya. Ada kalimat Ramadannya. Al-Baqarah 183. Saya ulang lagi, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada Ramadannya di situ. Katanya dalil wajib puasa Ramadan. Mana ini, Pak? Nanti saya tanya, Pak, usia berapa kita tahu masalah ini? Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ada nggak kalimat Ramadan? Nggak ada. Maka kesimpulannya Al-Baqarah 183 bukan dalil wajib puasa Ramadan. Itu dalil wajibnya puasa secara umum. Bahwa puasa dihukumi oleh Allah hukumnya wajib. Puasa yang mana? Yang mana saja. Belum definitif dijelaskan oleh Allah. Tapi praktek tafsir, Pak, penjelasan tafsir Al-Baqarah 183, kemungkinan yang disyariatkan oleh Allah adalah puasa Asyura atau puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Antara itu, Pak, Asyura atau Ayyamul Bid. Dari mana taunya? Buka tafsir Ibnu Katsirnya, Pak. Kalau nggak buka tafsir nggak ketemu dalilnya, nggak ketemu penjelasannya. Hanya terjemah saja nggak akan ketemu, Pak. Harus buka tafsir Ibnu Katsir di antaranya untuk bisa sampai pada pemahaman ini puasa Asyura atau puasa 3 hari dalam 1 bulan. Jadi belum menyebut-nyebut Ramadan, Pak. Belum ada Ramadan di situ. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, karena Al-Baqarah 183 belum berbicara Ramadan, berarti hukum puasa Ramadan wajib sunnah. Hukum puasa Ramadan wajib sunnah. Wajib. Terus dalilnya mana, Pak? Dalil wajibnya mana? Kan Al-Baqarah 183 bukan. Yang mana? Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, turun lagi, Pak, 2 ayat. Al-Baqarah 185. Ada kalimat begini, Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Kata Allah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ulang, Pak, bulan Ramadan. Ini definitif Pak disebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan, kata Allah. Bukan Sya'ban, bukan Rajab, bukan Muharram, tapi bulan Ramadan. Definitif disebutkan kalimat Ramadannya di Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan, diksinya, Pak, premisnya, premis mayornya, Ramadan bulan Quran. Itu premisnya. Tapi premis di bawahnya,
Faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kita yang melihat hilal bulan, syahida minkumus syahra, telah melihat hilal bulan. Saya tanya lagi, Pak. Bulan ini bulan apa yang dimaksud, Pak? Tahu dari mana bulan Ramadan? Tahu dari mana bulan Ramadan? Kenapa? Ayat yang tadi dibaca, Pak, Syahrul Ramadan. Jadi karena disebutkan awalnya Syahrul Ramadan, maka Syahrul yang kedua artinya adalah bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat hilal bulan Ramadan, kata Allah, falyasumhu. Falyasumhu ini fi'il mudhari, Pak. Dalam bahasa Arab dikenal fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, ini fi'il mudhari. Tidak ada perintah dalam fi'il mudhari karena fi'il mudhari sifatnya kontinuitas. Sedang membaca atau akan membaca, sedang makan atau akan makan, itu maknanya fi'il mudhari, Pak. Jadi ya sumhu itu artinya sedang atau akan puasa. Tapi kedatangan huruf lam. Lam ini namanya lamul amr, Pak. Lamnya lam yang memiliki penekanan perintah. Kalau ada lamul amri, maka fi'il mudhari berubah kalimatnya jadi kalimat perintah, bukan kalimat present tense lagi, tapi kalimat perintah. Maka faliyasumhu diartikan hendaklah kalian puasa. Ya, ulang, Pak. Kalau lihat hilal di awal bulan Ramadan, maka hendaklah kalian puasa. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu hukumnya wajib. Berdasarkan Al-Baqarah 185, maka puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah, itu cara bikin hukumnya, Pak. Ada kalimat perintah di situ, Ustaz, lamul amri faliyasumhu. Kalau lihat hilal Ramadan faliyasumhu, maka setiap perintah menunjukkan kepada wajib, berarti perintah puasa hukumnya wajib. Jadi kalau saya tanya, dalil wajibnya puasa Ramadan Al-Baqarah ayat pasti. Tapi yang definitif di 185. Nanti kalau ditanya dijawabnya 183 belum tepat, walaupun sudah benar karena satu paket Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187 itu ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan. Tapi jarang dibahas per item, Mbak. Jadi Al-Baqarah 183 perintah puasa secara umum, ada Asyura, ada Ayyamul Bid. Al-Baqarah 185 puasa Ramadan, Ayyamul Bid, Asyura jadi sunnah. Berikutnya, Pak, tambahin lagi, turun lagi 2 ayat, Pak. Al-Baqarah 187. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya tanya dulu, Pak. Di zaman Nabi, Pak, start puasa dari kapan? Mulai puasa dari kapan, Pak, waktunya? Zaman Nabi, awal-awal start puasa sejak kapan? Sejak waktu subuh? Ada yang jahit? Nabi puasanya dari subuh atau sebelum subuh? Puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasanya dari subuh atau sebelum subuh? Kira-kira dari subuh ya? Sepakat ya? Puasa Nabi Muhammad dimulai sejak subuh sampai maghrib. Hadirin ikhwati rahimakumullah, tapi awal-awal tidak begitu. Puasa Nabi Muhammad dari Isya sampai maghrib, bukan dari subuh. Tapi dari Isya sampai maghrib. Wah, ini Ustaz haram. Ibu bapak bisa bayangkan, habis Isya langsung puasa, ketemu makan, ketemu minum, maghrib, nggak ada sahur di situ. Itu kalau kata orang Indonesia jadi kayak puasa mati geni.
Jadi jatah makan minum cuman dari maghrib sampai isya. Habis isya start lagi puasa. Itu awal-awal puasa Nabi, Pak. Saya tegaskan awal-awal puasa Nabi. Jarang dijelaskan begitu, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Ustaz, dari mana dalil bahwa puasa Nabi dari isya bukan dari subuh? Al-Baqarah 187. Ini gradasi syariat puasa, Pak. Tadi kan di awal saya perolahnya gradasi tahapan syariat puasa. Di Al-Baqarah 187 kalimatnya gini, Pak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Uhillah lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Al-ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, Pak, dihalalkan. Kalimatnya, Pak, dihalalkan. Lailatas siyami, waktu malam saat kita sedang puasa. Malam puasa dihalalkan, malamnya. Saya tanya, Pak, kalau dihalalkan, berarti sebelumnya diharamkan. Itu kan diksinya begitu. Uhilla lakum lailatas siyam. Berarti sebelumnya haram. Haram apa saja? Ada 3, Pak. 1, rofat, aktivitas suami istri, haram. 2, wakulu washrabu, makan dan minumlah. Berarti sebelumnya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tidak boleh jima, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kapan itu? Malam-malam di saat puasa Ramadan. Nggak boleh. Sampai kapan? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sampai Allah turunkan ayat ini. Sampai akhirnya, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Sampai kata Allah akhirnya, malam boleh jima, malam boleh makan, malam boleh minum. Sampai kapan? Sampai datanya waktu subuh. Al-Baqarah 187, syariat puasa start dari subuh sampai maghrib. Al-Baqarah 185 masih dari isya sampai maghrib. Itu gradasi syariatnya gitu, Pak. Tahapan urutan syariatnya gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk dari subuh. Ada proses tahapan yang Allah ciptakan untuk umat manusia. Silakan Bapak Ibu buka tafsirnya. Buka tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 185 dan Al-Baqarah 187. Pasti ketemu dalil tadi. Penjelasan tadi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, fokus ke Al-Baqarah 187. Ustaz, kenapa Allah merubah syariat? Kenapa syariatnya dirubah? Tadinya habis isya sampai maghrib, kok dirubah jadi subuh sampai maghrib, dapat diskon 50%. Kenapa dirubah? Dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir ada 2 kasus, Pak. 1, peristiwa Umar bin Khattab, saya tidak bahas. Yang kedua, peristiwa seorang sahabat namanya Qais bin Shirmah. Qais bin Shirmah, itu sahabat Nabi, Pak, orang Ansor. Singkat cerita, Pak, Qais bin Shirmah puasa dari isya sampai maghrib. Semangat puasa, Pak, karena ini perintah Allah dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qais bin Shirmah malam-malam puasa, habis isya start puasa, ketemu subuh lanjut puasa, nggak ada sahur. Sampai datang siang beliau pergi ke ladang, ke kebun, ngurus kebun kurmanya. Malum orang Madinah, Pak, rata-rata punya kebun kurma. Penduduk Madinah petani, Pak, rata-rata. Kalau Mekah pengembala dan pedagang. Singkat cerita, Pak, menjelang maghrib pulang. Ya, namanya orang sudah puasa, Pak, sehari semalam ya lapar. Kita aja seharian lapar. Qais bin Shirmah pulang, Pak, ke rumahnya. Nyampe di rumahnya belum ada makanan. Sama sekali belum ada makanan.
Singkat cerita, istrinya Qais bin Syirmah keluar nyari makanan. Pulang-pulang istrinya Qais bin Syirmah, suaminya sedang tidur pules. Bangun-bangun Isya. Bangun-bangun Isya. Berarti lanjut puasa. Maka Qais bin Syirmah puasa lagi, Pak, lanjut. Jadi puasanya 2 malam plus 1 hari. Siangnya Pak, Qais bin Syirmah lanjut puasa, berarti hampir 2 malam 2 hari. Tapi pertengahan siang, panas terik matahari, Qais bin Syirmah pingsan. Digotong oleh keluarganya, dibawa ke rumahnya, Nabi jenguk Pak, Nabi ngelayak jenguk. Nabi nanya-nanya sama istrinya, kenapa kok bisa pingsan? Diceritakanlah kronologis kenapa pingsan, karena harusnya buka puasa kemarin, Qais bin Syirmah tidak sempat buka puasa, lanjut puasa, jadi 2 malam 2 hari. Pingsan. Kalau Bapak mau nyoba, boleh Pak, puasa 2 hari 2 malam. Kalau nggak pingsan, keren Pak. Setelah ada kasus itu Pak, turun ayat. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, sampai pada kalimat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Setelah turun ayat ini, maka praktek puasa dari subuh sampai maghrib. Al-Baqarah 183 dalil puasa umum. Al-Baqarah 185 wajib puasa Ramadan. Al-Baqarah 187 syariat puasa Ramadan dari subuh sampai maghrib. Nah, itu gradasi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu aspek kesejarahan di dalam ibadah puasa Ramadan. Kenapa harus dibahas begini? Kata Imam Ibnu Katsir, supaya kita paham betapa Allah maha baik. Allah itu maha baik. Tidak memberikan syariat yang memberatkan umatnya. Kalau kita Pak puasa dari Isya sampai maghrib, ini alamat gak bakalan kerja. Atau malah alamat gak bakalan puasa. Opsinya kan cuma 2. Ya kalau nggak bisa kerja gara-gara puasa, ya nggak puasa gara-gara kerja. Wong dari subuh sampai maghrib saja banyak yang mampir, Pak. Masih banyak warung yang tutup gorden? Masih ada aja ya. Nah, hadirin Fatimah rahimahku, itu kaidah yang kemudian disampaikan Al-Baqarah 183 sampai 181, Pak. Yang kedua, Pak, yang ingin saya tegaskan adalah setiap ibadah apapun itu, Pak, pasti akan masuk pada ranah yang disebut dengan pembahasan fikihnya. Fikih ibadahnya itu pasti, Pak. Salat ada fikih salat, zakat ada fikih zakat, haji ada fikih haji, Ramadan ada fikih Ramadan, puasa, Pak. Pasti akan masuk ranah fikih. Gak mungkin gak akan bahas fikih, Pak. Masuk Ramadan rame ngomongin fikih. Terlepas yang ngomong alim atau bukan alim, tapi masuk Ramadan rame, Pak. Kita belum ngapa-ngapain, Pak, puasa Ramadan sudah rame. Ramadannya tanggal 2 atau tanggal 3 April ya. Kan rame, Pak. Yang satu pendapat tanggal 2, Ustadz, hari Jumat kita sudah taraweh. Yang kedua, Ustadz, kita nunggu pemerintah. Ternyata pemerintah hari Ahad, tarawehnya hari Sabtu. Belum apa-apa sudah khilaf bainal ulama antara tanggal 2 April atau 3 April. Gara-gara metode yang berbeda, Pak. Yang satu pakai hisab imkanur ru'yah dengan ketinggian hilal 3 derajat minimal. Sekarang kan tadinya mabim 2 derajat. Sekarang naik 3 derajat. Jadi kalau di bawah 3 derajat berarti divonis hilal belum terlihat. Semua kesaksian tentang melihat hilal, jika ketinggian hilal di bawah 3 derajat pasti akan ditolak. Kenapa? Tidak ada bukti otentik hilal itu bisa dilihat ketika ketinggian kurang dari 3 derajat. Itu pernyataan Thomas Jamaluddin dari 8.
Maka pernyataan yang lihat hilal pasti ditolak. Salah lihat itu berarti. Menurut hisab imkanur ru'yah. Pemerintah mengambilnya tuh dengan mabimnya 3 derajat. Teman-teman dari Muhammadiyah beda lagi Pak. Kata Muhammadiyah, urusan 3 derajat itu nggak jadi persoalan bagi kami. Karena bagi teman-teman Muhammadiyah dengan konsep hisab wujudul hilal, yang penting hilal sudah ada, mau kelihatan mau kagak hilalnya sudah ada. Kalau hilal sudah ada dengan ciri-ciri 0, sekian derajat, apalagi 1 derajat ketinggiannya, apalagi 2 derajat ketinggiannya. Kita kemarin 2,5 Pak, kurang lebih 2,5 derajat ketinggian hilal tahun 1443 ini, maka kata teman-teman Muhammadiyah sudah layak disebut awal bulan. Maka di teman-teman Muhammadiyah hari Sabtu puasanya, pemerintah hari Ahad. Di sini ada yang beda Pak? Ada yang Sabtu di sini? Ada yang Ahad? Ada. Itu ranah fikih Pak. Kalau bahas fikih ya begitu. Bapak mau tanggal 2 boleh, mau tanggal 3 boleh. Yang penting kan puasa tanggal 1 Ramadan. Hadirin Fatimah rahimakumullah, geser Pak ke buka puasanya. Ada yang pakai Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gak selang lama ada yang mendoifkan Pak, doif jangan pakai doa itu katanya. Ada yang sahih, ada yang mana yang sahih? Dahabat doma wa btalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Hadis riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Hadisnya bukan sahih Pak, tapi hasan. Hasan itu di bawah sahih. Sahih, hasan, doif. Jadi levelnya nggak nyampe sahih Pak. Kalau ada yang bilang hadis sahih, bohong gitu. Karena yang betul hasan hadisnya, bukan sahih. Dan hasan dengan sahih beda secara kualitas penekanan hadis. Sahih dipastikan benernya, murninya. Kalau hasan masih ada peluang-peluang didoifkan oleh para ulama. Ternyata betul Pak. Geser ke Yaman. Di Yaman ada Syekh Muqbil. Syekh di Yaman menyatakan hadis dahabat doma wa btalatil uruq wa sabatal ajru hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada rawi yang bermasalah. Rawinya majhul. Rawinya tidak dikenal. Siapa rawi yang dimaksud? Namanya Marwan bin Salim al-Muqaffa. Rawi ini bermasalah. Kalau rawinya bermasalah berarti hadisnya bermasalah. Kalau orangnya cacat berarti hadisnya dhaif. Berarti dahabat doma wa batalatil uruq wa sabatal ajru menurut Syekh Muqbil dari Yaman hadisnya dhaif. Wah, bingung nih ada yang sahih. Terus kalau nggak ada yang sahih gimana? Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ada hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, "Idza akala ahadukum," jika di antara kalian pengen makan, "falyadhkurismallah," ya sebut nama Allah, bismillah. Ini dalil yang paling sahih di antara dalil-dalil yang ada. Bukan dahabat doma, bukan Allahumma lakasumtu. Bahkan Pak, penjelasan Syekh Shalih Al-Munajjid Pak bikin agak mangkal di hati ini. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, andai, saya ulang Pak, andai dahabat doma wabtalatil uruq wa sabatal ajru hadisnya hasan bukan dhaif, maka prakteknya bukan sebelum buka puasa, tapi prakteknya habis buka puasa, bukan sebelum. Terjemahkan Pak, dahabat doma, telah hilang dahaga. Minum belum? Minum belum? Kalau kalimatnya dahabat doa berarti harusnya sudah minum, berarti sudah iftar. Berarti bacanya jangan sebelum tapi sesudah iftar. Kan belum hilang Pak kalau belum iftar. Bapak puasa, air baru dipegang, dahabat doma, hilang haus. Apa yang hilang? Kan belum. Sedangkan penggunaan fiilnya menggunakan fiil madhi, dahaba artinya telah
hilang. Itu fi'il madhi, past tense Pak, dalam bahasa Inggris. Telah. Wa batalatil uruq, dan urat-urat telah basah. Satu riwayat pendapat. Dan tenggorokan sudah basah. Kalau Bapak belum minum, apanya yang basah? Wasabatal ajru insyaallah, dan ditetapkan pahala insyaallah. Itu prakteknya kata Syekh Sholih Al-Munajjid. Orangnya masih ada Pak di Arab Saudi itu. Dia termasuk kibarul ulama, hay'ah kibaril ulama di Arab Saudi, namanya Syekh Sholih Al-Munajjid. Kata beliau, andai hadis ini hasan dan mau dipakai, dipakainya habis iftar, bukan sebelum iftar. Kata beliau, kata saya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, berarti apa dong Pak doa buka puasa kita ini? Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ada pasal Pak, ada pasal. Nih pasal, beda dengan tadi Pak. Kalau tadi kan pasal status hadis, sekarang pasal doa Pak. Ternyata urusan doa tidak sekaku urusan sholat 5 waktu. Tidak sama Pak kekakuannya. Kalau sholat 5 waktu, bacaannya diatur. Ruku, sujud, iktidal, diatur Pak. Nggak boleh ruku doanya Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Walaupun doa itu bagus. Ruku Pak, Allahumma barik lana, boleh nggak? Ya, nggak boleh Pak. Walaupun doa itu bagus. Kenapa? Karena ruku ada doa khususnya. Kalau enggak subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, atau subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu doa-doa ruku, Pak. Allahumma barik lana enggak boleh, walaupun bagus kalimat. Maka doa dalam konteks sholat baku diatur oleh Nabi. Tapi kalau buka puasa tidak didetailkan kayak sholat. Saya praktekkan. Doanya pakai bahasa Indonesia boleh Pak? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Allah maha ngerti semua bahasa. Ini hidangan makanan Pak. Saya doa begini, ya Allah, kepadamu hamba berpuasa, karenamu hamba berpuasa. Kepadamu hamba beriman ya Allah, dan atas rizkimu hamba buka puasa. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Boleh gak saya doa begitu sebelum buka puasa? Boleh Pak? Saya ulang lagi Pak, Indonesianya nih, Indonesianya. Ya Allah, karenamu hamba berpuasa. Karena Allah Pak saya puasa. Yang kedua, kepadamu hamba beriman. Atas rizkimu hamba berbuka puasa. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di Indonesia kan begitu boleh? Boleh. Simpan Pak jawaban bolehnya. Yang doa ternyata orang Arab. Tadi kan orang Indonesia yang doa. Nah ternyata yang doa sekarang orang Arab. Bahasa tadi diarabkan. Allahumma lakasubtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Boleh tidak? Ya boleh dong. Kalau di Indonesia kan boleh, masa diarabkan nggak boleh? Gimana sih Pak? Mau diarabkan, mau di Indonesia kan, mau di Jerman kan, di Jepang kan boleh doa itu. Jadi pasalnya doa dengan redaksi pribadi atau doa dengan redaksi dari hadis dhaif dibolehkan oleh ijma para ulama. Boleh itu. Berdasarkan ijma para ulama. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, geser ke tarawih Pak. Ada yang 11, ada yang 23. Ini khilaf bainal ulama. Mau yang 11 monggo, yang 23 silahkan. Penjelasan Imam Syafi'i Pak, kalau bacaannya panjang, rokaatnya. Kalau bacaannya panjang Pak, rokaatnya dikit. Kalau bacaannya pendek, rokaatnya banyak. Yang bagus di Indonesia Pak, bacaannya pendek, rokaat pintar emang orang Indonesia pintar, kreatif. Padahal kaidah fikihnya cuma 2 Pak. Kalau panjang bacaan dikit jumlah rokaat, kalau pendek bacaan banyak jumlah rokaat. Indonesia bikin mazhab ketiga. Bacaan pendek, rokaatnya dikit. Ya.
Secara hukum sah Ustaz? Sah. Aman Pak, sah. Yang penting kan baca Fatihah sah. Waladdallin. Amin. Terus baca suratnya cuma Yasin doang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sah itu secara hukum. Tapi jangan coba-coba dipraktekkan. Berantem aja mah itu. Oh, nanti Ustaz ya. Itu cuma buat ceramah saja, Pak. Kalau mau dipraktekkan sendiri saja sholatnya itu silakan. Secara hukum sama. Kenapa yang tidak boleh kan kehilangan Fatihah? Surat yang lain boleh nggak ada, Pak. Karena hukumnya sunnah sholat, bukan rukun sholat. Beda dengan Fatihah. Fatihah rukun sholat. Allahu a'lam. Hadirin Fatimah rahimakumullah, geser ke apa lagi, Pak? Bilal. Ada Bilal dan tidak ada Bilal. Itu khilaf bainal ulama. Ada baca kamilin dan tidak baca doa kamilin. Khilaf bainal ulama. Ada yang mimpin nawaitu sauma qadin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati lillahi. Ada yang dipimpin, ada yang tidak. Khilaf bainal ulama. Geser ke sahur, Pak. Ada yang imsak, ada yang tidak ada imsak. Khilaf bainal ulama. Ada yang tahajud lagi, ada yang enggak tahajud lagi. Khilaf bainal ulama. Itu fikih dalam Ramadan. Bisa dibahas, bisa Pak, detail satu-satu. Tapi kan waktunya nggak bakalan cukup. Poinnya, Pak, ini poinnya. Kalau masuk ranah fikih adalah siapkan mental ketika masuk ranah fikih, siapkan mental untuk beda pendapat. Kenapa? Ranah fikih, ranah beda pendapat. Kalau Bapak Ibu tidak suka beda pendapat, jangan coba-coba masuk ranah fikih. Ranah akidah saja, Pak, yang lempeng-lempeng saja. Jangan masuk ranah fikih. Resiko masuk ranah fikih ketemu perbedaan pendapat, dan kalau sudah ketemu perbedaan pendapat, mohon maaf jangan baper. Karena beda pendapat. Biasa aja beda. Yang 1, 2, 3, monggo. Saya pernah jadi imam 2, 3, Pak. Mulai jam 7:30, selesai 8:30. 23 rakaat. Saya nggak bisa baca cepet, Pak. Dan suratnya pasti beda-beda. Jadi kan biasanya kan kedua kulhu. Pertama surat kulhu, yang kedua Al-Qadar itu biasanya. Di beberapa tempat di Masjid Agung Cianjur, Pak, itu rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Al-Qadar. Atau diganti rakaat pertamanya, keduanya pasti Al-Qadar. Atau diganti rakaat pertamanya tetap kulhu, yang keduanya baru diganti dengan surat yang lain. Itu di Masjid Raya Cianjur, Pak, Masjid Agung. Saya nggak bisa begitu, Pak. Saya beda-beda suratnya. Resikonya panjang, Pak. 8:30 baru selesai. Itu saya lihat jamaah dari mulai 2 baris, 3 baris berkurang, Pak, itu. Pada kemana di jamaah? Kayaknya sudah pamit duluan, Pak. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, jadi 11, 23 ini ngomong sejarah itu khilaf bainal ulama. Maka kata Imam Abu Qatadah, kata beliau nih, Imam Abu Qatadah, kata beliau, orang, Pak, ini orang, kalau tidak tahu menau urusan fikih, urusan ikhtilaf, tidak mau tahu atau tidak tahu perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah ikhtilaf, kata Imam Abu Qatadah, ini ulama salaf, kata Imam Abu Qatadah, la yashummu anfuhu al-fiqh, hidungnya tidak bisa mencium aroma fikih. Kalau tidak tahu dunia perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka seorang alim wajib tahu perbedaan pendapat, Pak. Wajib tahu perbedaan pendapat. Kalau toh si alim ini milih salah satu, silahkan, itu haknya dia untuk memilih. Tapi dia wajib tahu seluruh pendapat. Dan jangan pernah memaksakan satu pendapat kepada orang lain jika pendapatnya ada banyak. Kalau banyak bilang banyak, kalau memang nggak ada bilang nggak ada, Pak. Jangan bohong. Kalau kemudian kita suka yang satu, kemudian kita bilang nggak ada perbedaan, padahal sebetulnya ada, itu bohong. Hati-hati. Hadirin Fatimah rahimakumullah, itu kaitan dengan ranah fikih di dalam puasa Ramadan. Nanti ada rukhsah, Pak. Qadha, ada fidyah, kapan qadha, kapan fidyah, berapa fidyahnya, ada zakat fitrah, ada sholat idnya. Itu jadi satu kesatuan pembahasan puasa Ramadan. Masuk ranah
fiqih puasa Ramadan. Dan tentunya tidak bisa didetailkan pada kesempatan hari ini. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, ada waktu 5 menit atau lebih sedikit, barangkali ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Nanti space waktu mungkin 20 menit untuk sambutan. Terima kasih Ustaz. Ibu, silakan. Saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan, saya ingin bertanya, ini apakah hadis atau bukan, atau hanya makalah? Yang mengatakan bahwa khilaf yang dulu adalah merupakan menjadi rahmat bagi umatku, itu karena tapi kok menyatakannya malah bukan menjadi rahmat, tapi menjadi ya selalu keras mempertahankan itu. Jadi ingin saya tanyakan apakah ini kenapa gitu? Apakah Allah tidak suka dengan adanya perbedaan tersebut, atau itu yang tadi saya sebutkan apa itu agama hadis sahih apa tidak, apa hadis atau bukan, atau karena hadis ada, itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puasa umum ya, puasa umum dan 185 itu lari ke puasa Ramadan dasarnya itu 185. Nah kalau itu 184 itu adalah istilahnya dendam atau hukum meninggalkan puasa. Nah di situ tidak dijelaskan juga apakah kaitannya dengan 183 itu kan secara umum. Nah, apakah suatu dulu awalnya itu puasa umum itu bukan puasa Ramadan, itu juga meninggalkan terdapat ideal segala macam itu 184. Sementara kalau kita lihat sekarang itu bahwa 184 itu adalah korelasi dari 185. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, khilaf ummati rahmah itu disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathur Rabbani. Tapi menurut para ulama ahlul hadis la aslalahu, tidak ada dasarnya. Berarti bukan dari Nabi ini, Bu. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan para ulama, terutama dikutip oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathur Rabbani. Jadi clear bukan hadis. Satu. Yang kedua, di dalam penjelasan hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan ruang-ruang untuk berbeda pendapat di dalam masalah-masalah yang sifatnya tidak prinsipil. Saya ulang, dalam ranah yang tidak prinsipil, Nabi mengizinkan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Sahabat saja dilatih oleh Nabi beda pendapat untuk masalah yang non prinsipil. Salat 5 waktu tidak ada khilaf bainal ulama, tapi yang tidak prinsipilnya ada khilaf. Takbiratul ihram yang satu sampai pundak, yang satu sampai telinga. Dua-duanya ada dan dua-duanya praktek Nabi itu. Silakan memilih mau sampai bahu, mau sampai telinga.
Sidekap Nabi kadang-kadang di atas pusar, kadang-kadang di bawah pusar, kadang-kadang tidak sidekap. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Maka sahabat ada yang sedekapnya di atas pusar, nanti diambil oleh Imam Syafi'i pendapatnya. Ada sahabat yang sidekapnya di bawah pusar, diambil pendapatnya oleh Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Ada juga yang tidak sidekap, diambil oleh Imam Malik. Bahkan Imam Malik, Bu, itu tinggalnya di kota Madinah. Imam Malik adalah orang yang menjadikan amal ahli Madinah sebagai rujukan. Berarti kalau Imam Malik tidak sedekap, rata-rata saat itu ahlul Madinah tidak sedekap. Itu pendapat ulama. Nabi yang latih, beda pendapat di kalangan para sahabat. Perbedaan di kalangan para sahabat diwariskan kepada generasi berikutnya, Bu. Beda pendapat di sahabat, beda pendapat di tabi'in, beda pendapat di tabi'in, beda pendapat di tabi'ut tabi'in, beda pendapat di tabi'ut tabi'in, beda pendapat di antara ulama madhab. Itu sudah jadi keniscayaan. Zaman dulu, Bu, zaman sahabat, orang beda pendapat ribut tidak? Jawabannya tidak. Zaman tabi'in beda pendapat ribut tidak? Jawabannya tidak. Zaman ulama madhab, Imam Malik sentuhan kulit laki-laki perempuan tidak batal. Imam Syafi'i sentuhan kulit laki perempuan batal. Padahal guru dan murid. Berantem nggak Imam Syafi'i sama Imam Malik? Tidak. Silakan cek dalam kitab-kitab literatur para ulama salaf dalam kurung imam madhab. Tidak pernah mereka saling mencela gara-gara perbedaan pendapat di kalangan mereka. Yang ada saling toleran. Imam Ahmad sholat di tempat Imam Syafi'i waktu subuh kunut, Bu. Imam Syafi'i sholat di tempat Imam Ahmad tidak kunut, Bu. Dan mereka saling menghormati, menghargai satu sama lain. Ternyata kesimpulannya gini, Bu. Beda pendapat dari zaman sahabat sampai hari ini masih diwariskan beda pendapatnya. Tapi adab dalam beda pendapat tidak terwariskan kepada kita semua. Maka kenapa hari ini orang beda pendapat jadi kurang adab? Sok-sokan paling berilmu, sok-sokan paling punya kebenaran. Akhirnya kehilangan adab, ribut, Bu, di masyarakat. Tidak sedikit yang akhirnya bikin masjid baru gara-gara beda. Ini fakta loh. Bukan beda pendapat yang salah, Bu, adabnya yang nggak ada. Dan urusan adab yang tidak ada itu murni kesalahan orangnya, bukan perbedaan pendapatnya. Nggak ada perbedaan pendapat yang akan menjurus pada permusuhan, nggak ada. Kecuali orang-orang yang tidak punya adab akan mempermasalahkan perbedaan pendapat, bahkan jadi ajang permusuhan. Kenapa? Tidak punya adab. Maka saya sampaikan tadi, ini khilaf bainal ulama, ini khilaf bainal ulama. Itu serah Ibu mau ambil yang mana. Yang jelas ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Jangan baper kalau beda pendapat. Biar kita tidak menyalahkan orang lain. Kalau kita punya pilihan, Bu, ambil pilihan kita. Jangan salahkan pilihan orang. Ini urusan selera, Bu. Urusan fikih, urusan selera, bukan urusan halal haram, bukan urusan hitam putih. Ini urusan selera. Saya tanya, Pak, Bapak Ibu di sini nih, semuanya suka makan bakso tidak? Semuanya suka makan gudeg? Semuanya suka makan sayur? Semuanya suka makan lalapan? Kita semua beda selera, Bu. Ada yang sukanya nasi goreng, ada yang sukanya soto, ada yang itu selera. Tidak boleh ketika saya suka nasi goreng, ada orang lain suka soto, saya cela-cela, dasar tukang soto. Apa sih makan soto nggak enak, mendingan nasi goreng. Kan itu nggak fair, Bu. Kenapa nggak fair? Kenapa menyalahkan orang yang suka soto ketika dia tidak suka soto? Kan nggak begitu cara logikanya. Kalau kita punya pilihan, silakan ambil pilihannya. Tapi jangan salahkan pilihan orang lain. Kalau kita belum paham, jangan salahkan orang. Karena ketika kita mau menyalahkan, Bu, pastikan kita punya argumentasi kenapa kita menyalahkan. Maka kenapa pengadilan, Bu, yang berhak menyalahkan siapa? Dalam kurung pengadilan yang berhak menyalahkan siapa? Hakim. Jaksa boleh nyalahin? Nah,
jaksa hanya menghadirkan data dan bukti, itu salah. Itu tidak salah. Yang menghukum hakim. Maka jadilah hakim tuh. Punya data, punya argumentasi, punya dalil, punya skema, semuanya diketahui, jangan hanya satu pendapat ketahui, semuanya diketahui, baru kemudian vonis. Kalau belum kualifikasinya di hakim, ya jangan jadi hakim. Saya ulang, kalau kualifikasinya bukan jadi hakim, jangan suka-suka menghakimi orang lain, kecuali kalau kita memang seorang hakim. Apapun alasan, tapi Ustaz ini menyimpang dari Quran Sunnah, belum didiskusikan. Iqamatul hujjah, tegakkan dulu hujjah. Bisa jadi menurut kita tidak Quran Sunnah, ternyata kita yang saat itu tidak Quran Sunnah. Diskusikan. Itu enaknya. Hah? Oh siap. Yang kedua Pak, terakhir ini. Betul Pak. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ternyata ayat ini pun ada di Al-Baqarah 185. Jadi semua Al-Baqarah 185 kekuatannya ke situ Pak. Kepada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi tetap ada Pak. Ketika puasa Muharram, puasa 3 hari dalam 1 bulan, kalau tidak sanggup qadha, diganti. Ada beberapa sahabat yang tidak sanggup qadha atau bayar fidyah. Dulu itu qadha dan bayar fidyah pilihan, Pak. Dulu ya. Di Al-Baqarah 183 kalau emang nggak sanggup qadha, bayar fidyah, itu pilihan. Nah, nanti oleh Al-Baqarah 185 pilihan itu hilang. Jadi opsi saja. Kalau sakit atau safar qadha, kalau tidak sanggup baru fidyah. Nah, itu nanti di Al-Baqarah 185 dalam penjelasan tafsirnya. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Al-Baqarah 184 mengomentari Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 185 ada dalam satu ayat, Pak. Tidak beda ayat, ada dalam satu ayat sampai ada kalimat dari Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kenapa ada rukhsah? Kemudahan dari Allah. Wallahu a'lam.